warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yuni Aprika, mahasiswi di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nama peserta 201501304357. Guru di SD Negeri 13 Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Silakan dari Riki. Silakan pimpin temannya. Marilah kawan-kawan kita melakukan pelajaran permulaan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang ingin memimpin ke depan? Ayo nak. Rani? Ayo Rani. Yang lain silakan berdiri. Ayo maju, maju. Patriot Proclamation.
silakan duduk kembali. Silakan duduk semuanya. Anak-anak dengan menyanyikan lagu wajib nasional, semoga semangat kebangsaan kita tetap terjaga. Hari ini Ibu lihat pakaian kalian telah rapi, seperti biasa kelas kita juga dalam keadaan bersih. Tolong dipertahankan ya, pakaiannya selalu rapi dan kelas selalu bersih, sehingga kita belajar dapat dengan aman, nyaman, dan apa yang kalian pelajari nanti dapat kalian pahami. Hari ini anak kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pada mata IPA, tujuan kita yaitu dapat mengetahui organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Pada muatan bahasa Indonesia, tujuan kita untuk mengetahui kalimat tanya berdasarkan kata tanya. Kemudian pada muatan SPDP, tujuan kita untuk menyanyikan lagu yang bertanggal nada diatonis mayor. Seperti biasa, Ibu akan membacakan cerita. Sembari Ibu bacakan cerita ini, Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa judul cerita yang Ibu bacakan? Kemudian, kira-kira cerita yang Ibu ceritakan ini tentang apa? Ya, siap nak? Nanti setelah Ibu bacakan ceritanya, kalian jawab pertanyaan Ibu. Dan belalang. Di suatu hutan yang lebat dan indah, sekawan semut sedang bergotong royong mengumpulkan makanan ke dalam rumah mereka. Dengan bersemangat, mereka saling membantu membawa berbagai macam jenis makanan, seperti sayur dan buah yang langsung mereka petik dari sekitar hutan. Ketika sedang berjalan, belalang yang melihat kegiatan gotong royong para semut mulai penasaran dan mendekat. Dia merasa, dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Tanya belalang. Salah satu semut menjawab dengan tidak merasa, kami sedang mengumpulkan dan menyimpan persediaan makanan untuk musim dingin. Jawaban dari salah satu semut membuat belalang tertawa keras. Kali ini terlalu rajin, musim dingin masih lama. Harusnya kalian santai-santai seperti aku. Belalang sangat bersemangat dari semut. Akan tetapi, para semut tidak menghiraukan adegan itu. Mereka tetap semangat mengambil banyak makanan. Berselang beberapa bulan, minum musim dingin tiba. Belalang mulai panik karena buah dan sayur di sekitar hutan sudah hampir habis. Dia hanya bisa menemukan sedikit makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Berhari-hari setelahnya, belalang benar-benar kehabisan makanan. Dengan mata emas, dia berjalan ke rumah para semut. Semut yang membuka pintu tentu saja kaget melihat wajah pucat belalang. Dia pun spontan bertanya, ada perlu apa kamu di sini? Belalang segera membalas, aku kelaparan. Boleh aku minta makanan kalian? Semut kembali menanggapi perkataan belalang. Apakah kamu jangan sudah menanggapi kalian sampai yang meminta makanan? Belalang tersinggung mendengar pertanyaan salah satu semut itu. Dia segera membalikkan semut dan pulang ke rumah. Beberapa waktu setelahnya, para semut mulai mengkhawatirkan belalang. Mereka yang berusaha mengambil beberapa buah yang ada di tempat penyimpanan makanan, lalu membungkusnya ke dalam kain berwarna coklat. Semut yang membukakan pintu tadi bertugas untuk menambahkan buah-buahan itu kepada belalang. Akan tetapi, sesampainya di rumah belalang, tidak ada jawaban yang terdengar setelah beberapa kali semut itu memanggil belalang. Karena khawatir, semut kembali ke rumah dan minta bantuan teman yang lain untuk membuka pintu rumah belalang. Setelah bekerjasama, mereka berhasil membuka pintu rumah belalang. Mereka sangat terkejut ketika menemukan belalang yang pingsan kelaparan. Salah satu semut pun segera membuka mulut belalang dan memberikan pelepasan buah hiu. Tidak lama setelahnya, ternyata cara itu berhasil. Belalang terbangun dan ia tidak percaya para kawanan semut sedang berada di rumahnya. Belalang segera menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Maafkan aku, ucap belalang dan itu merasa sesal. Seharusnya aku tidak melayani kalian. Seharusnya aku mencontoh sifat rajin kalian. Kawanan semut berkumpul, mendekat dan memeluk belalang. Mereka memanfaatkan belalang dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, Ibu tadi kan ada soal. Yang pertama, apa judul cerita? Siapa yang menjawab? Ya, Rani? Semut dan belalang. Semut dan belalang, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rani. Soal yang kedua, kira-kira cerita ini menceritakan tentang apa? Ya, Luna? Semut hewan yang rajin dan suka membantu. Semut adalah hewan yang rajin dan suka membantu. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Luna. Ada lagi yang menambahkan? Rifki, ya, silakan. Belalang adalah seekor hewan yang pemalas. Belalang adalah hewan yang pemalas. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita ke materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
paru-paru, oksigen itu diserap oleh pembuluh darah halus. Kemudian gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru, keluar pada saat kita menghembuskan nafas. Jadi itu sistem pernapasan pada manusia. Oke ya? Nah, dari teks yang pertama tadi itu ada pertanyaan. Semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Mengapa demikian? Yang kedua, lalu bagaimana proses pernapasan dapat terjadi? Apa persamaan dari dua kalimat itu, Nak? Sama-sama kalimat tanya. Apa kata tanya yang terdapat di dua kalimat itu? Mengapa dan bagaimana? Mengapa dan bagaimana? Jadi apa itu arti kata tanya? Kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya, kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan jawaban. Apa saja kata tanya yang lain? Siapa? Betul. Kapan? Oh. Apa saja kata tanya yang lain? Angkat tangan, siapa yang bisa? Riki? Berapa yang lain? Betul. Ada lagi? Di mana? Di mana? Betul, Luna. Ada lagi? Apa? Rani? Apa lagi, Nak? Ya, Rani? Bagaimana? Betul sekali. Ada lagi? Siapa? Betul. Jadi banyak ya, Nak, macam-macam kata tanya. Siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan apa, katakan? Menanyakan orang. Menanyakan orang, betul sekali. Kata tanya kapan itu untuk menanyakan apa? Waktu, betul sekali. Kata tanya mengapa untuk apa? Ya? Sebab akibat, betul sekali. Jadi anak, kalau kamu pahami berarti kata tanya itu ada siapa, mengapa, bagaimana.
diskusi kalian. Kelompok 1, ini lembar diskusinya. Silakan ditulis nama ya. Kemudian kelompok 2, ini lembar diskusinya. Ini untuk kelompok 3. Silakan ditulis nama kalian di sana di depan. Kemudian ibu akan jelaskan. Sudah nggak tulis nama? Sudah ya? Sudah tulis nama? Ayo jelaskan. Nama 1 itu ada buatlah bagan fungsi organ pernapasan. Buatlah bagan fungsi organ pernapasan. Kemudian kelompok 2, nomor 2, soal nomor 2, membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya dan membuat jawabannya. Ya. Soal nomor 2, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, kemudian membuat jawabannya berdasarkan teks yang pertama tadi. Yang nomor 3, amati lagu Hari Merdeka. Sesuaikan dengan ciri-ciri tanda nada diatonis mayor. Paham ya, Nak? Jadi semua kalian di kelompok masing-masing kelompok kalian silakan menjawab dari 1 sampai 3. Kemudian nanti kalian jelaskan ke depan hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham, Nak? Paham? Ya, silakan diisi. Silakan dikerjakan. Ibu dan ayah terima kasih, ku pergi sekolah sampai ke nanti. Latihlah badanmu nak supaya sehat. Selesai, Nak? Selesai. Baik, kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 silakan sampaikan yang nomor 1. Kelompok 2 soal nomor 2. Kelompok 3 nanti soal nomor 3 ya. Siap, Nak? Siap? Siap. Silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ya, silakan ya. Yang lain sambil disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sistem pernapasan manusia. Organ sistem Hidung, faring, taring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilengkapkan oleh selangkut hidung. Faring sebagai penyaring pengatur tekanan yang juga dapat mengatur kelembaban udara yang masuk. Udara ini akan diteruskan ke batang tenggorokan untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Jaring yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk, menghasilkan lahar mencegah peradangan silia, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru, membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika kita lelah, dan tulang rawan memberi kekuatan pada saat bronkus menarik dan menghembuskan napas untuk menyalurkan udara dari bronkus ke dalam alveoli dan membantu mengontrol jumlah udara yang didistribusikan
tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yaitu dari hasil diskusi kelompok 1. Kelompok lain ada yang menanggapi atau yang menambahkan? Silakan. Belum. Ada yang ingin menambahkan? Demikian hasil diskusi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang sistem pernapasan organ, sistem pernapasan pada manusia. Nah, Ibu ada styrofoam kartu fungsi organ pernapasan pada manusia. Di sini ada organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Kalian ambil, kemudian kalian cocokkan dengan fungsinya. Ngerti ya? Ya. Nanti kalian ambil apa organnya ini, kemudian kalian cocokkan dengan kartu fungsinya. Siapa yang ingin maju ke depan? Dea, ya silakan. Ambil organ pernapasan di dalam box ini, kemudian cocokkan dengan fungsi organ pernapasan. Mana? Sebutkan dulu, apa yang diambil? Arterius, Apa fungsinya? tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon Dioksida. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Dea. Kemudian, ada lagi yang maju ke depan? Ayo, Bu. Ya, silakan Mona. Hidung, apa fungsi hidung? menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Ya, menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Silakan ditempelkan.
Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, paru, lari, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah alveolus. Yaitu hasil diskusi dari kelompok 2. Kata tanya, apakah dan di mana. Yang lain, kelompok lain, apa ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, saya Mila. saya ingin menambahkan pertanyaan untuk kata di mana, yaitu di mana letak alveolus. Jawabannya, alveolus terletak di dalam paru-paru. Ya, betul sekali. Jadi Luna menambahkan kata tanya di mana. Di mana letak alveolus? Itu pertanyaannya. Jawabannya, alveolus terletak di dalam paru-paru. Yang lain? Apa ada lagi yang menambahkan? Cukup? Sama nak? Sama. Ya, silakan ditutup. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok 3. Kelompok 3, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ini membacakan hasil diskusi kami. Setelah kami amati lagu ini, Hari Merdeka. Lagu ini merupakan lagu yang termasuk ke dalam ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, yaitu semangat, riang, gembira, dan diawali tangga nada 5 dan diakhiri tangga nada 1. Ya, yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Lagu apa itu nak lagunya? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Kenapa itu disebut dengan tangga nada diatonis mayor? Karena bercirikan semangat, riang gembira, diawali tangga nada 5 dan diakhiri tangga nada 1. diawali dengan tangga nada 5 dan diakhiri tangga nada 1. Paham ya? Ya, silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Hari Merdeka merupakan lagu yang bercirikan tangga nada diatonis mayor. Apa nak lagu Hari Merdeka? 17 Agustus. Ya, yaitu tanggalnya itu 17 Agustus. Kita nyanyikan ya? Ya. Ya, yuk silakan berdiri. Ibu, hitung hitungan ketiga kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. 12 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan kita tetap setia membela negeri Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, sebelum kalian
Ya, silakan Nona. Mempelajari organ pada pernapasan manusia. Ya. Seperti laring, faring, hidung, alveolus, dan trakea. Ya, betul sekali. Mempelajari organ pada sistem pernapasan, yaitu ada hidung, faring, laring, dan trakea. Ada lagi? Ya, silakan. Apa saja? Semangat, riang, gembira. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian belajar tentang arti kata-katanya beserta jenis-jenisnya. Ada itu siapa?